Ya. Pak Kapolres ada di sini. Pak Kapolres, kemarin Selasa saya baru dari Polres menanyakan tentang pengaduan. Masuk ke muka. Son. Kalau isi susun. Sudah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Asisten 3 sekaligus menjabat sebagai Kepala Dinas PMD Kabupaten Mandailing Natal. Yang saya hormati seluruh pejabat OPD yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak dari anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal. Yang saya hormati unsur musik Bika yang hadir beserta segenap personil dan anggota. Yang saya hormati rekan-rekan media cetak elektronik. Dan yang saya hormati, saya sayangi seluruh masyarakat Huta Damai. Pada kesempatan ini kita berkumpul di Balai Desa Huta Damai ini menyikapi adanya aktivitas ataupun tindakan yang sama-sama kita ketahui adanya keterhambatan lalu lintas yang mana ini tentunya mendapatkan perhatian oleh kita semua. Pada kesempatan yang baik ini kita musyawarah untuk mufakat yang terbaik, solusi dan jalan keluar apa yang harus kita laksanakan, yang kita sikapi untuk persoalan yang dituntut oleh masyarakat pada pemerintah desa, yang mana beberapa waktu yang lalu sudah kita sampaikan di tempat yang sama ini bahwasanya sudah berdasarkan SOP maupun ketentuan yang dijalankan oleh kepala desa, namun beberapa kelompok ataupun dari bagian masyarakat mungkin dalam kesempatan ini menyampaikan aspirasi kepada kami semua yang hadir agar dapat kami simpulkan mencari solusi yang terbaik bagaimana mengedepankan azas-azas yang harus kita pertimbangkan, yakni azas kebersamaan, azas keadilan, dan gotong royong. Tentu kesempatan ini juga kita sangat-sangat berharap kepada orang-orang tua kami atau bangun kami dan juga Napusona Oli Bulung mewakili dari masyarakat yang ada di halaman balai desa ini, agar kiranya satu hal yang harus kita kedepankan, yakni menjaga kondusivitas keadaan keamanan dan ketertiban, tidak menjadi gejolak yang lebih parah dari yang sudah. Artinya mari kita berprinsip untuk keadilan dan tidak menjatuhkan hal-hal yang tidak kita harapkan terhadap apapun yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Kita berharap dari perwakilan masyarakat yang hadir di dalam ruangan ini agar kita menjalankan musyawarah ini dengan tepat, dengan memberikan masukan ataupun solusi agar kita dapatkan sesuatu langkah bijak untuk menyelesaikan masalah ini.
tanpa harus adanya tindakan-tindakan yang mengakibatkan memicu terjadinya misunderstanding dan juga keadaan yang tidak kita harapkan. Yang bertugas semua, saya mewakili masyarakat dari ibu-ibu. Jadi saya akan mengutarakan sebagai hak saya penerima penyaluran bantuan langsung tunai dari dana desa tahun anggaran 2020. Dari sekian lama saya menunggu sekitar 2 bulan. Begitu banyak bantuan yang masuk ke desa Hutarame, saya tidak pernah dikasih tahu atau diberitahu ataupun didata ke rumah, saya tidak pernah. Baru udah hari Sabtu kemarin, salah satu dari perangkat desa datang ke rumah memberikan tanda tangan persetujuan. Saya bertanya, ini tanda tangan apa? Tanda tangan ini untuk nanti dana desa mau keluar biar bisa dibagikan kepada masyarakat yang belum mendapat apapun mengenai bantuan COVID. Oke, saya setujui. Bukan berarti di situ saya setuju dibagi hak saya kepada yang lain. Jadi saya tanda tangan. Itu pun undangan hari Senin untuk dibagikan saya tidak dikasih tahu ataupun diberitahu oleh salah satu perangkat desa. Begitu orang banyak berbundung-bundung ke sini, saya ikut dari belakang. Ini ada apa? Ternyata di sini ada pembagian dana. Pembagian dana yang diterapkan sebesar 600.000 di atas kwitansi. Begitu nama saya dipanggil, saya melihat kwitansi 600.000 yang harus saya terima. Ternyata saya harus menandatangan kwitansi 600 dan ternyata saya menerima 237. Jadi saya komen di situ, Pak. Kenapa segini yang saya terima? Ini sudah kesepakatan kalian semua, kata salah satu aparat desa. Saya menjawab, saya tidak pernah menyetujui apapun di sini karena saya tidak pernah diundang untuk menghadiri rapat di desa Hutarame. Dan satu lagi, Pak, rumah saya di sini ukurannya 2x3 meter. Ukuran rumah paling kecil di desa Hutarame. Saya memang miskin, Pak, saya akui. Saya melihat banyak rumah yang dilabel keluarga miskin PKH. Kenapa di situ saya tidak mendapat? Saya diam di rumah. Saya jalan keluar rumah melihat ada rumah yang berbentuk beton, keramik, ataupun seperti istana. Itu dikasih label PKH. Kenapa rumah saya tidak dilabel? Saya diam di rumah. Salah satu dari perangkat desa datang ke rumah lagi, meminta data saya berikan. Ini data untuk apa? Ada BLT yang mau turun ke desa Hutarame. Oke, saya berikan. Saya tunggu, tidak ada nama saya yang keluar. Baru ada lagi aparat desa yang meminta untuk ada katanya keluarga harapan. Saya memberikan data saya, tapi ternyata data saya tidak pernah keluar sama sekali. Dan ada lagi yang meminta dari kesehatan. Ini untuk apa lagi datanya? Untuk mengeluarkan BPJS di masyarakat yang belum ada BPJS-nya. Saya berikan kakak saya. Dan sampai saat ini itu tidak ada. Dan begitu datang bantuan BLT, nama saya keluar. Menerima 600.000. Ternyata yang harus saya terima 237. Saya tidak terima, Pak. Karena saya tidak pernah diminta. Saya tidak mau menandatangani yang bukan sesuai dengan jumlah uang yang harus saya terima. Seperti itu, Pak, menurut saya. Jadi tolong, Pak, saya dipandang. Saya memang orang yang kurang berani. Saya tidak tahu apa masalah saya di desa itu. Tidak tahu. Tapi kenapa saya yang begitu harus mendapat bantuan tidak diberikan? Itu tolong, Pak. Perhatikan. Nama saya Marisun Simamura. Saya juga warga desa Hutarame ini. Jadi kita dari orang tua dari sini. Bapak-bapak yang saya hormati, Bapak Bupati yang mewakili, Pak Kapolres. Inilah masyarakat Hutarame, Pak Kapolres. Jadi sebenarnya kami di masyarakat ini bukannya tak mulu-mulu, Pak. Si kita aja itu permintaan. Tidak ada berkeadilan, Pak. Apakah kita setuju dana-dana yang masuk ke masyarakat itu karena COVID? Betul kan, Pak, ya? Segala dana dikeluarkan negara untuk
coronavirus 2019. Mestinya si orang kepala desa seperti si Paulus ini harus PK dia kiluan masyarakat di desa Utarami. Termasuklah saya ini Pak. Sebiji beras pun selama ada COVID, sebiji beras pun Pak Bupati, Pak Kapolres. 1 biji beras pun bantuan dari negara untuk kami tidak ada. Padahal sebagian, saya mau bilang, keluarga dari kepala desa ini semua terdata Pak. Apakah memang uang dia yang mau dikeluarkan itu? Catat aja semua warga desa Utarami. Mau dicoret nanti di bupati bukan urusan dia lagi Pak. Ikan dia yang kena Pak. Emang duit nenek dia Pak. Mohon maaf Pak ya. Pokoknya mari si Memora tuliskan aja mau bupati nanti coret di sana kan bukan urusan Bapak ini lagi. Jadi selama ada COVID ini 1 rupiah kalau mengenai uang rupiah. 1 biji beras kalau memang mengenai dana PK tidak pernah ada Pak. Jadi tibalah ini. Memang nama keluarga saya tidak terdapat di tuan sini. Datanglah orang rumah ke sini. Kutanya istriku. Di dalam kwitansi katanya 600.000 Pak Bupati. Ternyata yang sampai 237.000 Pak sakit Pak. Yang lain 21.200.000 dia dapat Pak untuk COVID ini yang di kantor pos. Apa salahnya dana desa ini dia bijaksana lagi pada desa. Dibagi rata semua. Jangan menghitung porsen-porsen, kan ada kebijakan Pak, itulah yang kita sesalkan. Seandainya memang PK ini kepala desa kepada masyarakat ini tidak akan terjadi seperti itu. Jujur, banyak desa yang lain aman Pak, kenapa di sini agak ribut ya? Sudah nggak ada lagi mau mengadu ke camat pun, itu aja nih alasannya. Mau mengadu ke sosial pun, itu aja nih alasannya. Yang penting kami ini nggak perlu alasan, kami dapat, itu aja. PNS pun di sini mendapat Pak, PNS. Walaupun udah pensiun. Bagaimana ini? Sementara kita yang nggak ada PNS ya, nggak ada 1 biji beras pun Pak Bupati. Tolong ini didengarkan di masyarakat ini. Kalau enggak, pasti nanti marah lagi masyarakat, marah lagi. Kan capek ini. Aku pun mau kerja, istriku tinggalkan di gunung sana gara-gara ini Pak. Jujur Pak, di Nagajuang sana, ke puncak sana kami bertani. Istriku di sana sekarang udah mau minta beras pun nggak bisa kubawa, tapi karena ada ini kesempatan, biar bapak-bapak semua tahu keluhan masyarakat desa Utarami. Yang lain ya nanti banyak ini masyarakat. Keluhanku itulah Pak. Tidak pernah namanya bantuan coronavirus untuk saya, keluarga saya, Marisa di Simamora. Kita untuk sementara 2 ya, biar kita dengarkan penyampaian keterangan agar terjadi penyampaian objektif. Kita minta kepala desa habis PKH menjawab dan juga PD dan PLD untuk mekanismenya ya. Terima kasih. Pak Kades silakan menjawab. Pertama sekali kita bersyukur buat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat penerapannya kita boleh ada di tempat ini. Dan saya hormati Bapak Bupati yang mewakili, Bapak Asisten, Pak Kadis Sosial PMD, Bapak dari Polres Mandiri Natal, dari seluruh OPD, dan Bapak Camat Utara, dan seluruh rekan pers, media yang boleh berhadir. Terima kasih atas kehadiran. Kemudian yang saya sangat hormati masyarakat dan baru saja mengadakan kegiatan demonstrasi ataupun menuntut unjuk rasa atas ketidakterimaan mengenai kebijakan kepala desa. Terus terang, saya tidak banyak berkata-kata karena seperti yang disampaikan Bapak dan Ibu tadi, kita hanya sedikit hanya meminta supaya bantuan itu menyentuh kepada masyarakat kita yang pernah semasbah menerima. Jadi oleh karenanya, saya selaku kepala desa di tempat ini, saya akan mendukung, menyetujui apapun usulan-usulan masyarakat demi kebaikan kita bersama di desa ini. Dan sesuai dengan arahan-arahan daripada pimpinan-pimpinan atasan di Kabupaten Mandiri Natal menyangkut BLT
menyangkut DD saya serahkan kepada masyarakat sesuai dengan permintaan masyarakat. Saya tidak ada niat menghalang-halang. Jadi sebelumnya atas ketidakterimaan masyarakat yang saya cintai yang sudah melakukan tadi, saya mohon maaf. Jadi saya harap kedatangan ini semua para pimpinan Kabupaten Magelang, kita seluruh masyarakat utara ini, saya minta dengan hormat kita hargai undangan-undangan kita ini. Semua masalah pasti ada solusinya. Saya bukan berkata manis, Bapak Ibu. Semua masalah ada solusinya. Saya siap mendukung. Saya tidak menghalang-halangi. Berapa persen pun yang sudah ditentukan untuk COVID, saya siap. Itu mungkin saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan berterima. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas rasa keberatan Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya mohon maaf, saya kembalikan. Semoga acara kita ini berlangsung dengan baik dan aman sampai dengan nanti selesai dan keadaan rukun dan damai. Seperti desa kita Kuta Damai. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya kembalikan dengan rasa hormat kepada masyarakat kita semua. Terima kasih. Saya persilakan dari PKH menjawab pertanyaan Ibu Sutumian tadi. Ya. Masyarakat ada untuk pilih bersuara masyarakat. Enggak, menjawab dulu dari PKH tadi. Silakan. Oke, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan dulu ya. Untuk Desa Huta Damai untuk mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan itu sebanyak 30 orang. Ya, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, pertanyaan Ibu tadi kenapa namanya tidak masuk di PKH? Dan ada beberapa dikasih label yaitu menerima bantuan PKH dan Rastra. Ya. Iya. Jadi untuk itu Bu, tahun 2019 kita ada pengusulan untuk BDT, data basis terpadu. Ya, yang itu awalnya dulu itu dibuat supaya setiap masyarakat yang miskin didaftar namanya di situ. Dan ketika ada bantuan nanti akan turun ke desa melalui BDT tadi. Dan Desa Huta Damai itu kepala desa mengajukan sebanyak 256 kakak. Ternyata setelah mau turun bantuan ada sekitar 88 orang dari pusat. Itu yang mengambil uang di kantor pos. Mengenai nama ibu tidak keluar, untuk saat ini kami tidak tahu kenapa tidak keluar. Tetapi untuk Desa Huta Damai pendaftaran untuk masuk ke BDT itu sudah didaftarkan sebanyak 256 kakak. Ya Bu. Terus yang untuk data miskin sudah didaftar sama tadi dengan BDT tadi sudah didaftar ke pusat untuk, tetapi kalau namanya tidak keluar kita tidak tahu bagaimana prosedurnya lagi. Prosedur kita sudah kita selesaikan yaitu memasukkan nama-nama Desa Huta Damai yang masyarakat miskin, dan ketika nanti bantuan yang akan turun ke desa itu berdasarkan data terpadu tadi, BDT tadi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk pertanyaan Ibu Sutumian tadi. Terima kasih. Selamat siang bagi kita semua. Mungkin saya coba ke pendahulu sebelum saya. Jadi mengenai BLT dana desa itu mekanisme dan aturan-aturannya itu sudah termuat di Peraturan Menteri Desa nomor 6 tahun 2020 sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Desa nomor 11. Kemudian PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 40 tahun 2020. Jadi adapun sasaran yang termuat di dalam untuk menerima BLT yang termuat di dalam Peraturan Menteri Desa nomor 6 tahun 2020, yaitu yang pertama yang kehilangan mata pencarian, kemudian keluarga miskin non PKH atau bantuan pangan non tunai BNPT, dan belum terdata, dan selanjutnya yaitu mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit, menahun atau kronis. Jadi inilah sasaran yang sesuai dengan Peraturan Menteri Desa nomor 6 tahun 2020. Adapun mekanisme penyalurannya yaitu di situ sudah diatur
yang pertamanya itu apabila dana desa kurang dari 800 juta pagudananya, maka dia maksimal penggunaan dana desa itu sebesar 25% yang dipergunakan untuk BLT atau bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa. Jadi kemudian apabila dia lebih dari 800 juta sampai 1.200.000.000 dia maksimalnya adalah 30% dan seterusnya. Kemudian di desa Hutadame dia adalah pagudananya kurang dari 800 juta. Ya kan Pak Kades? Berapa itu Pak? Ya, otomatis dia sudah di bawah dari 800 juta. Udah pas itu kan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi berarti dia sesuai dengan mekanisme tadi dia hanya bisa maksimal 25% menggunakan PLT yang diambil dananya dari dana desa. Jadi kebetulan di data kita di Huta Desa Hutadame Pak, calon penerimanya berapa Pak? 56. Jadi 56 inilah Pak, memang sesuai dengan peraturan di situ dana desa BLT yang disalurkan sesuai dengan peraturan Menteri Desa tadi dan PMK dia tidak boleh kurang dari 600.000 per bulan selama 3 bulan. Jadi itulah Bapak-bapak, sementara data yang kita peroleh di Desa Hutadame berdasarkan peraturan Menteri tadi, kalau kita ikuti dia hanya 56 ya Pak ya. Iya, 56. Mohon izin Pak. Iya. Kedai desa. Saya mau tanya kepada Anda, berapa ratus juta dana desa yang untuk COVID di Desa Hutadame ini Pak? Berapa ratus juta dia? 25% tadi kali 600.000 berapa ratus juta Pak? Tolong biar masyarakat ini dengar. Bukan, maaf Pak, bukan 25% kali 600.000, bukan 25% dikali pagudana Pak. Pagudana apa itu Pak? Jumlah dan pagudana dana desa yang Ya, keluar. sekarang berapa yang keluar ke Desa Hutadame untuk bantuan COVID ini Pak? Pak Kepala Desa. Maksimal 25%. 25. Dia rupiahnya berapa? sudah 130 juta kemarin. Ini rupiahnya berapa? Kok bisa Total dana yang masuk dulu biar bisa biar bisa. Jangan kita apa? Di sini lah penjelasannya jelas. Kalau memang segitu nanti kami juga terima itu. Oh, 60 juta. Tanggapi aja Pak. Kalau dicari berapa biaya untuk COVID dari Indonesia untuk Ya, sabar dulu biar dijelaskan. Bisa dihitung bersama. Berapa pagudananya? 173. 600. kalau memang 20 juta, 20 juta, kalau memang 20 juta, 30 juta dibilang aja Pak. Biar tahu kami hitung-hitungannya berapa. Jangan ini digoreng-goreng. Kalau segitu kami juga terima itu. Berapa ratus juta, berapa ratus juta dia dana desa untuk bikin betul. Kali berapa orang dia tahu tidak berapa. Tolong Pak pendamping desa. Masyarakat dengar semua ini. Iya, biar orang itu yang bilang. Kita kan gimana tahu. Kalau memang segitunya kami dapat, mungkin kami juga pulang dengan bagus. Sosialisasinya bagus kan. Ini Pak orang ya, satu juta dikalikan dulu Pak ya. Kalikan dulu. Tambahkan. 172.500. Berapa Pak? 172.500. 130 sekian juta. Itulah yang mau dibagi Pak ya. Sama. Iya. Dikeluarkan 4% untuk Iya, biaya APD. kurangkan 4% Pak. Katanya untuk apa itu? Satgas siaga-siaga itu. Biar berapa? Biar masyarakat ini tahu Pak. Kita transparan aja. Untuk di sini Pak Kapolres. Biar dengar Bapak ini untuk masyarakat ini. Bentar Pak ya, dihitung dulu Pak. Ya, itu aja Pak. Enggak apa-apa. Siap. Yang kita penyelesaian ya. Ini juga yang mau dibagi ya. Ada apa? Itu juga uang. Berapa juta kurang?
Cuma bisa. Tak berawak ini. Jadi untuk pagu dana sudah kita kurangi. Pagu dana untuk desa Utadame 692.100.000. Jumlah dana. Jumlah dana untuk dana desa Utadame 692.150.000. Amin. Jadi saya kita kurangi COVID 4%. Ya. Jadi tinggal 1%. Itu Ya. maksimal ya Pak? Iya Pak. Ya. 145.351.500. Ya. Tinggal untuk 3 tahap. Ya. Apabila dana desa masih bisa untuk kebutuhan desa Pak. Maksudnya yang 25% ini sesuai kebutuhan desa. Iya. Maksimal. Iya. Ya tidak boleh melebihi kan Pak? Iya. Jadi 100 berapa tadi Pak? 145.351.500. Itulah yang mau dipergunakan untuk COVID ya Pak ya? Untuk bantuan COVID. Ya, untuk jelas untuk bantuan COVID Untuk dulu. 3 bulan. Bantuan COVID. Pas kemarin dapat kami data dari kecamatan. Jadi di sini yang dapat sesuai dengan data desa, Iya. di situ yang mendapat 56 kakak. Iya. Itulah kita kalikan 600.000. Itulah per bulan ya Pak. 600.000 per bulan. Kali 3 bulan. Iya. Kali 3 bulan orang yang 56 orang ini. Orang yang 56 orang ini Pak. Iya. Jadi coba hitung Bapak dulu. Kok bisa berapa kakak yang nggak dapat Pak kepala desa? Yang nggak dapat sama sekali di desa ini? Kok tidak dapat? Oke dulu lah, aku dulu yang ngomong. Jangan dulu Pak. Ini biar serius. Tahu ini ya. Ini juga masalah. Bangsa itu Pak. Selesaikan dulu saya. Ini hak saya ini. Jangan ambil hak saya. Bentar Pak. Itu dulu Pak. Selesaikan dulu. Itulah dari penjabaran dari kami sebagai pendamping desa tentang BLT tadi Pak. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan Pak. 125 juta dana desa untuk bantuan COVID di desa Utadame. Clear itu Pak ya? 145 juta. Clear itu Pak. 145 juta Yang dibagikan dari sini berapa orang? Berapa puluh juta dari sini itu? Berapa puluh juta yang dibagikan di desa Utadame? 33 juta yang dibagikan di sini. 33 juta. Itu satu tahap Pak. Tahap kan? 3 tahap. Coba 33 kali 3 berapa itu Pak? Itu kali 30. 33 juta kali 3 3 tahap kata Pak. Totalnya untuk 3 tahap 100.800.000. Mana yang lainnya itu? Mana sisanya yang 45 juta? Sisanya itu kan tadi kan Apa salahnya itu dibagi sama kami yang sesuai dapat ini? kebutuhan desa kan Pak. Ini Yang sama musyawarahkan desa kan Pak. itu. Yang musyawarahkan desa tim gugusnya itu berapa untuk pendapat apa kan Pak? Yang terdata untuk COVID-19. Jadi yang dapat di kami yaitu 56 kakak lah yang didata oleh aparat desa. Itu yang salah Pak. Gini maaf ya. Kenapa didata 56 orang? Presiden aja bilang semua kedapatan. CNPNS. Itu kami dengar di berita. Presiden loh Pak. Kenapa yang yang lain tidak dapat? Inilah tuntutan tadi itu Pak. Berkeadilan lah. Kalau memang nggak dapat ya nggak apa-apa. Apa bedanya yang 56 orang? Sama-sama korban corona. Kena efek dari corona. Jadi begini Bapak-bapak, saya selaku Kepala Dinas Sosial, saya sebenarnya bukan menyudutkan seseorang, tidak. Cuman sebenarnya saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa yang menerima bantuan pertama, yang tidak boleh menerima itu PKH, yang jelas ya. Makanya ada yang bilang itu tadi dari tempel menerima PKH. Memang seharusnya itu Bu dibuat tempel rumah itu di menerima PKH orang supaya dia malu. Kalau udah kaya dia kena seharusnya mengundurkan diri secara mandiri. Itu maka dibuat itu supaya dia malu. Cuma dia tak tahu malu. Itu saya tidak menyudutkan orang. Yang kedua, penerima rastra sekarang BPNT tidak menerima. Baru ada yang bantuan namanya BST, bantuan sosial tunai dari Kemensos. Itu yang baru-baru ini dapat 88 orang untuk ke desa Utadame. Jadi setelah itu seharusnya ini saya tidak menyudutkan seorang tadi.
Seharusnya nama-nama ini ada terdaftar sini. Bukan. Siapa penerima PKH, siapa penerima BPNT, siapa penerima BSD. Barulah musyawarah desa. Dan dengarlah saya ngomong dulu, Pak. Kalau saya pulang, saya menjelaskan ini. Nah, jadi barulah masyarakat desa memang ada peraturan bahwa 25% dari dana desa untuk bantuan COVID. Memang yang dibilang Bapak tadi, kenapa tidak seluruh rakyat, tapi negara peraturan sudah yang menentukan bahwa yang bisa maksimal hanya 25%. Kecuali, ini saya tidak mencontohkan, ada satu desa di Kabupaten Madinah ini tidak 25%, musyawarah mereka. Musyawarah betul, bukan tidak musyawarah ecek-ecek. Kepala desa, BPD, semua, baik Atawangon, ulama. Nah, kita tadi di sini hanya 56 yang bisa mendapatkan dana untuk COVID. Nah, bagaimana dimusyawarahkan ke ibu tadi jelas protes lah dia. Dia nggak ditahu apa-apa, nggak dirapatkan, dia hanya menerima berapa tadi? 237. Jangankan dia, kita pun kalau nggak diajak musyawarah begitu juga. Jadi saya harapkan kepada Bapak Kepala Desa, saya bukan menyebut Bapak Kepala Desa ini, supaya lebih terbuka dengan masyarakat. Sekarang nggak ada yang dirahasiakan lagi Pak Kades. Saya kadis sosial, anggaran saya orang Irian Jaya bisa melihat. Sekarang kita era keterbukaan. Jadi jangan lagi kita menunjukkan ego. Ini saya dengar ini hanya masalah diskomunikasi. Kalau ada keterbukaan dua arah antara bapak-bapak dengan kades, dengan perangkat desa, dan memang saya akui banyak memang perangkat desa kita lebih di atas kepala desa jabatannya. Nah, jadi kita berharap ada bantuan, kita harusnya bersyukur, bukan kita ribut. Ini kita dapat bantuan, kita ribut. Nah, jadi saya harapkan nanti, saya sudah jelaskan tadi bahwa bantuan-bantuan itu semuanya harus jelas dan transparan. Jadi kalau Bapak tadi si Anu dapat, belum tentu Bapak dia dapat. Tadi nggak ada di sini daftar namanya, coba buat daftar namanya. Dibuat daftar namanya, baik penerima BST, baik penerima dana desa yang direncanakan. Mana tahu nanti yang BST memang tidak bisa merubahnya, sulit antara ke Kemensos. Tapi kalau ada orang BLT menerima, mampu dia, kan hanya cukup kepala desa yang merubah dengan musyawarah desa. Oh, si Anu tuh kaya tuh, kita ganti aja. Kan begitu. Jadi era keterbukaan, dan di sini ada juga nanti Bapak anggota DPRD kita, Pak yang akan lantaran beliau sangat stres, hampir setiap hari setiap desa ini ada persoalan. Memang banyak desa juga yang adem-adem lantaran ada komunikasi dua arah. Sekarang jangan kita coba-coba lagi tertutup, sama-sama terbuka. Gimana mau kita buat? Pemerintah sebenarnya ke 56 itu tadi kalau dimusyawarahkan secara bijaksana dengan masyarakat, jadi semua BPD ada tanda bukti persetujuan dari penerima bahwa dia rela untuk supaya rata bagi rata. Kami selaku pemerintah kabupaten tutup mata tapi tidak menyuruh. Banyak kayak gitu kok di desa-desa lain. Begitu. Jadi saya harapkan dengan selesai ini Pak Kades juga akan menampung nama, kalau tadi kan antara maksimalnya cuma 50 antara kemampuan anggaran kita kan. Bagaimana duit yang sebanyak itu, yang tadi 100 berapa juta itu, bagaimana masyarakat supaya hasil musyawarah masyarakat tertinggi. Lantaran kepala desa punya DPRD-nya. Itu tapi kalau semua mau, ini kadang-kadang kita jujur saja, BPD ada juga yang nggak cocok sama Kades. Amume, tapi begitu ada masalah. Jadi maksud saya ini lantaran namanya bantuan. Jadi masyarakat lebih yang gratis ini kan banyak yang merasa mampu, aku pun harus dapat. Seharusnya memang kita di Indonesia ini budaya malunya nggak ada. Seharusnya kayak udah mampu dia, ekonominya sudah baik. Kami sama Ibu Tuh ini mengenai PKH itu sudah banyak. PKH kita sebenarnya sudah mampu. Lantaran itu data 2015. Itu kan data dari BPS 2015 itu. Data dan sekarang namanya dia salah bilang tadi DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Itu sebenarnya sudah banyak bro. Dan kami dari 2017 sudah memerintahkan semua kepala desa untuk membuat musyawarah desa. Kalau hasil musyawarah desa baru kita sampaikan ke kementerian. Nanti kalau tidak ada hasil musyawarah desanya tidak bisa dirubah data itu. Yang dari Bupati kalau tahu
sudah berapa surat dari desa ini ke Bupati melaporkan tentang kelakuan kepala desa kami. Pak Camat juga demikian. Pak Kapolres ada di sini. Pak Kapolres kemarin Selasa saya baru dari Polres menanyakan tentang pengaduan saya pribadi tentang kelakuan kepala desa mengenai BUMDes. Tapi jawabnya dengan enteng sudah dikirim ke inspektorat. Katanya undang-undang. Kalau memang itu undang-undang. Tapi terima kasih Bapak di sini. Saya ngasih tahu bahwa ada laporan saya tentang kelakuan kepala desa tahun lalu mengenai BUMDes di desa ini yang sekarang masih gantung. Jadi ini akumulasi dari kekesalan. Tadi ada teman dari sana yang bilang bahwa ada musyawarah tentang itu. Pertanyaannya musyawarah itu siapa aja yang hadir dan siapa aja yang diundang, ditanya dulu. Itu hanya pilihan kepala desa, dicomot dari sana 2 orang, dicomot 2 orang, bukan terbuka. Jadi inilah repotnya. Memang awalnya ketidakterbukaan informasi membuat masyarakat itu jadi tanda-tanda. Inilah akumulasinya. Jadi terus terang memang kalau saya sebagai penduduk desa ini, saya kecewa dengan kepala desa kami ini, dan saya bilang terus terang di sini, ini tidak layak jadi kepala desa. Belum layak. Pak, saya akan tadi sama Bapak Ibu. Ya tunggulah dulu. Yang berbilangnya tadi. Mohon dulu. Cuma di sini, cuma sana. Memang hidup tuh. Tunggulah dulu. Bukan begitu. Sekarang COVID. Biarkanlah dulu ngomong dulu menyampaikan. Pada zamannya itu COVID. Tidak bisa. PSBB itu tidak bisa. Harus diapakan semua. Tiap-tiap wek dipilih. Langsung musyawarah di sini. Udah setuju dibagi. Yang 56 orang itu yang dapat 600.000 dibagi rata. Siapa yang nggak dapat PKH sama BNP apa namanya? Terima kasih. Udah dibagi rata. Tapi Udah setuju semua. Mohon. Oke, terima kasih Pak. Coba potong tambah lagi dikit. Mohon nanti Pak dicek dulu semua daftar yang hadir pada rapat itu siapa saja. Terus diundangnya oleh siapa supaya fair. Terus logika menyuruh orang menandatangani 600 tapi uangnya dikasih sekian, apa itu? Di luar nalar manusia. Memang kita tidak menghendaki COVID. Tadi Bapak dari mana yang bilang kita bersyukur dapat bantuan, betul bersyukur sekali melihat warga kita di sini. Itu sangat membantu, tapi akhirnya jadi begini, malu kita. Jadi mohonlah terus terang, saya pribadi dengan kondisi kepala desa kami, saya sudah tidak bisa menerima kelakuannya dengan yang selamanya. Tolong Bupati diperiksa surat kami yang sudah masuk. Pak Camat juga demikian, sama Pak Kapolres. Maaf Pak Kapolres, ada laporan saya di sana yang masih gantung, tolong ditindaklanjuti. Jadi ini adalah akumulasi. Kalau masih Bapak masih mempertahankan kepala desa dengan ada jaminan bahwa akan lebih baik, saya tidak bisa pastikan itu terjadi di desa kita ini. Tapi biarlah Bapak-bapak yang lebih tahu apa yang kesimpulan yang bisa diambil dari kejadian ini. Saya serahkan ke semua ke Bapak bahwa inilah kondisi desa kami. Saya sebagai warga desa malu atas kejadian ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya tambahkan ini menyangkut BNP. Mumpung di sini para pimpinan Kabupaten Penjaga Natal dan seluruh masyarakat yang ada di BNP. Nah, jadi perlu saya ceritakan dari awal menyangkut 5 bulanan tadi. Yang 5 bulanan itu sudah ditentukan pemerintah, ada beberapa poinnya Pak Pendamping. Itulah dasar menentukan yang dibutuhkan. Tapi biarpun begitu, saya dukung di saksi bisu, saksi kita semua. Kalau 21% itu hitungannya dari dana desa, cuma tercover 80 kakak. Sementara desa kita di Utadame yang mendapat bantuan tidak tersentuh sama sekali 140. Nah, ke depan setelah ini kita apakan ini? Apakah yang 80 ini yang kita serahkan dananya ke yang bersangkutan atau kita bagi rata? Itu biar kita sama-sama dengar nanti di kemudian hari biar tidak terulang seperti ini.
Itu yang saya tanyakan kepada masyarakat saya yang saya hormati, yang saya cintai, seperti yang sampaikan Pak Tabat barusan. Betapa tidak logis 200 sekian, sementara itu sudah berdasarkan musyawarah beberapa orang. Kedua, itu sudah berdasarkan persetujuan dari yang 56 yang bersangkutan. Terus kenapa harus dipolitisir kalimat-kalimat ini? Nah, jadi saya harap ini cepat selesai. Saya akomodir permintaan Bapak semua sesuai dengan ketentuan 21%, itu angkanya 80 kakak. Nah, 80 kakak ini kita apakan? 56. Nah, dari 56 kita alihkan ke 80. Nah, ke depan ini kita bagi rata atau macam mana? Biar ini semua bapak-bapak ibu yang terhormat. Jangan dipolitisir. Bagaimana? Karena ada masyarakat kita begini, saya tidak terima 600.000. Maaf. Ya. Maksud kepala desa politisir apa ini? Kenapa? Pertanyaannya tadi dari 56 itu namanya ditempel nggak? Siapa aja yang dapat? Nggak ditempel kan? Siapa nggak yang dapat? Ya, ada yang bilang tadi saudaranya semua yang dapat. Masyarakat apa nggak bingung? Serta itulah. Yang layak dapat apa yang tidak kan harus tahu masyarakat. Serta itulah. Kemudian 50 nggak dong untuk peserta ini. Kenapa kepesertanya masyarakat yang lain perlu tahu? Tak selesai dulu. Mau berapa tahun bikin data 56 orang? Jadi, oke bang, lanjut ke bang dah. Persarga kita bang. Ade, ada bang Doko. Dah, udah maju abang dok kalau semua ini. Jadi dok berapa nak 21%? Aduh, dana desa 21%, maksimal 25%. 21%. Kalau 21% saya itu barusan pagi habis. Itu yang tercover cuma 80 kakak, 80 penerima. Sementara tadi saya ulangi, yang belum mendapat bantuan di kita ini 145. Kita apakan ini? Apakah kita bagi rata? Maaf Pak Kades, memang dana desa itu cuma untuk yang 85 orang itu. Dana desa itu milik desa Utadami itu Pak. Bukan milik yang 80 orang itu. Milik, namanya dana desa, milik desa Utadami. Oh, benar. 25% maksimal, baru 4% untuk penanggulangan COVID, 21%. Nah, sisanya nah berarti lebih 75%. Dana desa. Tidak usah dulu biar dapat 17 sentai gitu. Maksudnya, aduh penerjemahannya berbeda-beda. Mungkin asal kita clearkan senar. Inilah kepala desa. Yang tercatat 56 orang itu yang dana desa itu. Masa orang itu dapat 3 bulan, yang saya ini nggak ada nama sekalipun. Dan rodo ke 4 orang keping itu apa keluar? 237. Allah yang bagi rata nekin dan tahu lagi. Lebih bagus, nggak usah dikasih, jangan dibikin kwitansi 600 yang dapat sekian. Bikin 237 di situ, masyarakat aman. Allah laporan tukang. Ini kalian berbeli kwitansi 600 yang dapat 237. Jadi seorang bang, solusi namanya tata dulu ya. Teman berikutnya. Jadi aman mekan 80 halak donat terdaftar. Bagaimana kita setuju dibagi rata atau khusus 80? Ini bukan musyawarah, jangan sekarang itu. Ini kasus. Dah semua udah tulang, selesai. Nggak bisa dibicarakan musyawarah sendiri bicarakan itu. Bukan di sini. Oke lah. Udah bisa. Oke. Bapak Camat yang kami hormati dan juga bapak-bapak dari kabupaten dan juga dari kepolisian, kami sangat sebenarnya malu di desa Utadami ya, masyarakat Kristiani. Sebenarnya nggak bisa mengadakan begini, tapi ya karena memang kesalahan daripada masyarakat itu akibat daripada COVID ini, akhirnya beginilah yang terjadi. Memang sewaktu beberapa bulan yang lalu, sewaktu penerima bantuan bansos itu sudah sedikit berapa orang? 56. Memang dulunya waktu tahun 2005 zamannya Pak SBY bahwa kita mewakili daripada desa Utadami, data BPS Badan Pusat Statistik 52,90% desa Utadami desa termiskin di Madinah. Karena saya mewakili dari sini perwakilan. Jadi kok turun ke tahun 2020 kok sangat sedikit kali 50 sekian. Padahal kita tahu kenapa masyarakat kita ini karena memang lebih dari setengah penduduk kita ini ke gunung. Bagaimana sebenarnya keluarga prasejahtera itu yang masih miskin
Karena kami melihat penghasilan kami per hari dan juga berapa orang yang memakannya masih tetap minus. Tidak bisa kami nyimpan Pak Camat. Jadi sebenarnya kami layak untuk menerima pansus itu banyak, setengah dari penduduk kita ini. Karena kita sudah berpenduduk 300 kali lebih. Kok masih segitu? Jadi alhasil karena memang kericuhan, karena di sana ada juga yang menerima bansos itu yang ada 3 mobilnya. Sudah ada Avanza, Eltonnya, tapi yang sama sekali yang tidak punya apa-apa, nyewa rumah kok nggak ada. Jadi ada juga di situ PKW negeri yang menerima. Bahkan jadi karena nggak ada keadilan, disinilah puncaknya masyarakat itu nggak senang. Jadi kemarin itu waktu memang ada peraturan dari Bapak Bupati mengenai masalah dana desa yang akan dicairkan, dan di sini rapat diundang masyarakat, cuma karena kita ada 8 WEK, 8 Banjar itu yang diundang cuma 2. Memang saya ngomong di sini sama Pak Kepala Desa, nggak usah lah sekarang malam Minggu, besok lah pulang gereja kita semua rapat. Sekalipun katanya memang dilarang untuk kumpul-kumpul, saya jamin 1000% di Desa Utara Amin nggak ada COVID, nggak ada. Dampaknya yang ada, kok memang yang kena COVID nggak ada, jadi bisa kita musyawarah supaya memang transparan semua. Saya sudah meminta kepada Kadis Sosial yang tadinya hanya 90 sekian, tapi mengingat tingkat kebutuhan daripada masyarakat Kota Damin, kita mengajukan 304 paket. Alhamdulillah Pak Kadis di sini sudah menyetujui beberapa hari yang lalu 306 ya Pak Dedi ya, 306, artinya seluruh masyarakat Kota Damin akan menerima bantuan paket. Dan itu sangat kita terima kasih sekali sama Pak Kadis. Yang kedua, tentang adanya kegiatan kita hari ini, mohon kita juga tinjau kembali agar tidak menjadi masalah. Saya barusan komunikasi bicara sama Pak Kadis PMD, memohon kepada Pak Kadis PMD, saya dan Kades akan merubah BAPBDes untuk alokasi dana ini, yang mana kalau tadi tidak salah saya 145 juta, sementara kita gelontorkan yang sudah dipotong tadi baru sekitar 108 juta. Artinya selisih ini kami mohon Pak Kadis akan kami rubah APBDes Utadame untuk 30 sekian juta tadi ini akan kita salurkan kembali kepada masyarakat untuk membantu masyarakat kita yang lainnya memenuhi daripada penerima yang ada sekarang ini. Bagaimana mekanismenya tentu akan dilaksanakan musyawarah kembali yang kita harapkan berjalan dengan tertib dan lancar, tidak ada kendala apapun kita harapkan. Selanjutnya menjawab tentang angka 237, sebenarnya situasi kondisi hampir merata di Kabupaten Mandailing Natal, setiap desa hampir seperti ini. Ketentuan yang harus kami terima secara administratif adalah adanya pertanggungjawaban 600. Namun sesuai dengan himbauan Bapak Bupati, berdasarkan musyawarah mufakat yang dilaksanakan desa, apa hasil musyawarah desa itulah yang tertinggi yang dijadikan pedoman, acuan dan langkah untuk melaksanakan bagaimana untuk penggelontoran atau penyerahannya. Nah, 237 itu berupa bentuk yang diterima oleh masing-masing warga atau kakak, ya. Kalau tadi 56 desa yang menerima, tapi yang disalurkan berapa? 145. Itu adalah bagian daripada proses musyawarah sebenarnya, ya. Tapi ketentuan 600.000 itu hanya 56 orang lah yang memegang SPJ-nya. Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban saja, Pak. Tapi kita tadi tunggu sebentar, Pak, mengacu pada rasa keadilan, kekeluargaan, dan sifat gotong royong. Artinya ada kebersamaan yang kita harus terima di sini, ya. Namun dalam kesempatan ini saya sudah meminta Pak Kadis, kami akan rubah itu, Pak. Alhamdulillah sudah diizinkan Pak Kadis dalam hal ini, akan kita tambahkan 30-an lagi ini supaya penerimaan pada masyarakat atau kakak yang ada di sini lebih besar lagi. Namun
untuk pelaksananya itu berdasarkan musyawarah yang akan dilakukan sekali lagi untuk mengambil mufakat yang terbaik seperti apa jalannya. Kita berharap semuanya sudah bisa kita terima jelas. Mohon kepada Bapak Ibu sekalian, inang-inangku, amang-amangku yang ada di sini, mari kita jernihkan pikiran bahwasanya apa yang kita lakukan ini merupakan bagian proses untuk pendewasaan berdemokrasi, dan bagaimana jalan yang ada di hadapan kita. Tolong sama-sama kita menjaga desa ini, jangan membuat malu desa kita ya, karena itu jalan umum, jalan negara, tidak ada sangkut pautnya dengan dana desa ya.